Assalamualaikum. Kita sudah masuk di penugasan kelas 12 yaitu 4.2 bagian menganalisis. Karena materi 4 adalah materi editorial, maka analisisnya adalah menganalisis editorial. Kita sudah tahu kalau editorial itu seperti berita atau berita yang memang saat ini yang berisi tentang fenomena atau kejadian atau peristiwa yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Kalau saat ini berita yang sedang hangat atau yang sedang dibicarakan adalah tentang UU Cipta Kerja ataupun masih dalam pandemi ya COVID-19 itu. Jadi dua berita itu yang saya masukkan di penugasan ini. Penugasannya bunyinya sebentar saya bacakan. Mari kita berlatih menganalisis editorial. Berikut saya lampirkan editorial dalam dua bentuk, yaitu bentuk audiovisual juga dalam bentuk teks. Ya, teks saya ambilkan dari koran Tempo. Silahkan menganalisis editorial tersebut dengan salah satu cara. Jadi ambil salah satu saja. Dari dua itu ambil salah satu cara menganalisis, bisa dengan menulis seperti biasanya, seperti tugas 1.2 ataupun 2.2 ataupun 3.2 yang kemarin. Atau dengan cara yang kedua dengan melakukan rekaman audio seperti saat ini, tapi audio. Dan yang ketiga dengan membuat audio visual atau video seperti saya saat ini. Jadi bisa menggunakan salah satu cara tersebut, ambil salah satu. Hal-hal yang harus dianalisis misalkan ada 3 hal, yaitu editorial itu membahas apa, peristiwa atau berita tersebut membahas apa. Lalu yang kedua, bagaimana struktur editor tersebut. Kita tahu strukturnya editorial ada tesis, ada argumentasi, lalu ada penyimpulan, pemberian kesimpulan seperti apa. Apakah struktur tersebut lengkap? Lalu bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan pada teks editor atau berita editorial tersebut? Nah, silakan cek struktur dan kebahasaannya itu di modul yang kemarin saya berikan. Ini saya lampirkan lagi. Dan yang ketiga, hal apa yang kalian pahami setelah membaca atau menyimak editorial tersebut. Jadi seperti ini. Setelah kamu melihat cuplikan videonya bukan cuplikan ya, full ya, satu jam ya. Setelah melihat itu, meskipun tidak melihat secara langsung 1 jam, tidak apa-apa, tapi secara garis besar apa yang kamu lihat, maka apa yang kamu pahami setelah melihat video yang pertama tentang mana fakta dari UU Cipta Kerja, seperti itu, apa yang kamu pahami itu yang kamu jelaskan atau yang kamu tulis atau yang berita teks dampak negatif dan positif dari COVID-19. Apa yang kamu pahami setelah membaca teks berita dari tempo.com itu, kemudian kamu tulis, dan itu tidak boleh sama dengan teksnya. Kenapa? Karena apa yang kita pahami dengan apa yang tertulis itu kan tidak sama 100%. Itu ya, struktur kalimatnya. Caranya seperti apa? Caranya setelah kita lihat videonya, tayangan videonya tentang Cipta Kerja, tentang UU Cipta Kerja, lalu kita analisis seperti apa editorialnya. Apakah strukturnya sudah lengkap? Apakah tayangan berita editorial dari Cipta Kerja itu sudah lengkap secara struktur editorial? Apa aja itu? Ada pendahuluan, ada argumentasi, lengkap tidak? Lalu bagaimana dengan kebahasaannya? Kamu menemukan nggak? Lalu bagaimana misalkan di awalnya itu pendahuluannya, dia memulai dengan pendahuluan seperti apa? Misalkan Assalamualaikum selamat pagi, itu kan kita sudah memulai untuk masuk ke pra atau pra pendahuluan. Pendahuluan dia dimunculkan atau dicetuskan dengan materi apa dulu, dengan menit apa dulu. Biasanya kalau di mata najwa kan dia sebelum masuk ke materi dia kan mengomongkan pendahuluan dulu. Nah, itu masuk ke tesis. Kemudian argumentasinya apa saja. Nah, nanti kamu bisa tulis argumen 1, argumen 2, argumen 3. Kalau caranya menulis. Kalau caranya membuat audio, tinggal nanti kamu ambil handphone, kamu rekam, Assalamualaikum, Bu Rama, saya mau hari ini saya mau menganalisis editorial.
Analisis pertama tentang cipta kerja. Strukturnya, nah bagaimana kamu buat? Apa yang dibahas di video cipta kerja ini membahas tentang kamu jelaskan. Struktur editorial ini dari tayangan ini adalah seperti apa? Kamu jelaskan seperti itu, tapi itu melalui rekaman dan itu nanti dilampirkan. Lebih baik lagi kalau melampirkannya itu dengan cara di drive. Kalau sudah di drive baru nanti di linkkan ke tugasnya, sama seperti kebahasaannya juga itu. Nah, lalu yang ketiga juga apa yang kalian pahami. Jadi nanti jawabannya setelah saya melihat tayangan cipta kerja, yang saya pahami adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Sama seperti yang teks dampak negatif dan positif dari COVID-19 itu kan berbentuk teks. Jadi saya siapkan dua bentuk ya, satunya bentuk audiovisual, satunya bentuk teks yang biasanya kita buat. Nah, sama-sama tentang editorial dengan sama-sama menganalisis. Kira-kira kita mampu tidak untuk menganalisis kedua jenis editorial yang berbeda seperti ini. Seperti itu penjelasan dari saya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan, semoga ini bisa saya upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.